Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Hairuniza SPAM MSPAM, dosen tetap program studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Hodijah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah swamedikasi. Mata kuliah swamedikasi ditujukan bagi mahasiswa program studi S1 Farmasi di semester 7 dengan bobot mata kuliah sebanyak 2 SKS. Mata kuliah swamedikasi diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 14 kali teori, 1 kali ujian tengah semester atau UTS, dan 1 kali ujian akhir semester atau UAS. Pada mata kuliah ini, kita akan membahas yang pertama, prinsip-prinsip swamedikasi, yang kedua, analisis keluhan pasien, yang ketiga, penentuan dan penggunaan obat yang tepat, yang keempat adalah penentuan pasien yang dapat diberikan untuk swamedikasi, yang kelima adalah kita dapat melihat klasifikasi dan regulasi obat yang dapat diberikan swamedikasi. Capaian pembelajaran prodi meliputi CPL 1, CPL 4, CPL 6, CPL 8, dan CPL 13. Seluruh capaian pembelajaran atau CPL telah dituangkan dalam rencana pembelajaran semester dan divalidasi oleh Ketua Program Studi S1 Farmasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK antara lain CPMK 1 menganalisis keluhan pasien dan mengidentifikasi masalah kefarmasian pada kasus swamedikasi untuk penyakit ringan. CPMK 2 menentukan terapi swamedikasi yang tepat sesuai kondisi pasien. CPMK 3 melakukan komunikasi konseling dan edukasi swamedikasi secara profesional. CPMK 4 menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan 3 komponen utama, yaitu DIA. D, delivery, I, interaction, E, assessment. Delivery dilakukan dengan kuliah interaktif, kemudian ada juga video pembelajaran, selanjutnya dibantu dengan alat berupa Canva dan juga Quizzes. Interaksi dilakukan dengan sesi diskusi, kemudian ada proses tanya-jawab selama pembelajaran, kemudian ada problem-based learning atau PBL, di mana mahasiswa diberikan tugas berupa soal kasus, kemudian mahasiswa menentukan obat apa yang dapat diberikan pada pasien swamedikasi, kemudian memaparkan hasil diskusinya. Asesmen dilakukan melalui kuis interaktif. Selanjutnya, ada keaktifan mahasiswa di kelas, dan ada penilaian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran untuk mata kuliah swamedikasi di pertemuan ke-10 dengan topik swamedikasi pada penyakit MAH. Assalamualaikum. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Oke. Berta, Dea, Amelia, Anggraini, Agustina, Melga, Nesa, Mita, Nabila, Periske, Putri Somita, Rima, Sukri, Irfan, Meta, Zahra, Sukma, Rindu, Regina, Ria, Urai, Sri, Rizkia, Sinta, Tanmara. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-10 ya, yaitu tentang swamedikasi MAH. Kemarin kita udah belajar apa itu definisi dari swamedikasi. Ada yang tahu nggak definisi swamedikasi itu apa? Ada yang tahu swamedikasi artinya apa? Irfan tahu nggak arti swamedikasi apa? Medikasi dari swamedikasi itu pengobatan diri tanpa diagnosa
Oke, baik. Jadi swamedikasi itu adalah pengobatan diri sendiri tanpa berkonsultasi dengan dokter. Biasanya dilakukan di fasilitas pendukung, yaitu adalah apotek. Hari ini capaian pembelajaran kita itu adalah supaya kalian nanti setelah mempelajari mata kuliah ini, terutama di pertemuan ke-10 adalah mampu memberikan rekomendasi terapi swamedikasi untuk penyakit MA. Ya, jadi berdasarkan penelitiannya, penyakit MA itu banyak ya. Di Palembang itu banyak orang yang terkena MA, terutama di Sumatera Selatan. Nah, ini ada video ya mengenai kenapa sih MA itu bisa terjadi. Jadi MA itu bisa terjadi akibat salah makan atau makan makanan yang pedas. Kemudian apa lagi? Minum kopi. Terus apa lagi? Telat makan. Kemudian apa lagi? Merokok. Selain itu ada lagi enggak? Misalnya makan makanan yang tinggi minyak, micin misalnya ya. Nah, itu bisa mempengaruhi lambungnya. Jadi di lambung kita itu ada yang namanya sel parietal. Sel parietal itu dia menghasilkan musin atau mukus ya. Mukusnya ini membantu untuk melindungi lapisan lambung supaya lambungnya enggak luka, sama natrium bikarbonat ya, untuk agar keadaan pH dalam lambung itu dia tetap stabil. Oke? Yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini itu ada definisi MA, etiologi dan manifestasi klinis dari MA, patofisiologi MA, manajemen terapi dari MA. Oke? Kita lihat satu-satu. Sebelum kita lihat, kita ada di sesi diskusi. Di sini adakah yang pernah mengalami perutnya perih atau panas, di ulu hati setelah telat makan atau makan makanan yang pedas? Ada nggak? Siapa yang pernah mengalaminya? Nesa pernah mengalaminya? Nggak? Nyeri ulu hati, kemudian karena makan makanan pedas ataupun makan makanan yang telat makan, pernah nggak? Pernah. Kemudian apa yang kamu lakuin, Nesa? Biasanya saya lakukan segera makanan yang ringan dan teratur, terus menghindari makanan pedas serta kopi, kemudian minum obat MA seperti antasida jika keluhan masih ada. Oke, jadi kamu minum antasida ya? Oke. Kemudian menurut Anda lebih baik minum obat MA sebelum atau sesudah makan? Sebelum atau sesudah makan, Rizky? Tergantung dari jenis obatnya. Oke. Seperti antasida itu baiknya diminum 1 jam setelah makan dan sebelum tidur untuk biar dia asam lambungnya tidak tahan. Terus kalau kayak omeprazol golongan TPL itu baiknya 30 sampai 60 menit sebelum makan. Jadi dia memproduksi asam lambungnya itu lebih optimal lagi. Oke. Kalau kayak golongan reseptor H2 contohnya famotidin itu biasanya direkomendasikannya bisa sebelum atau sebelum makan. Sesudah atau sebelum makan. Baik. Oke, jadi benar ya, bisa digunakan sebelum atau sesudah makan. Contoh kayak antasida. Antasida itu bisa digunakan sebelum ataupun sesudah makan, ya. Kenapa? Kalau sebelum pada saat ada nyeri, langsung diminum obat antasidanya supaya mengurangi rasa nyeri ataupun perih yang ada di perut, ya. Orang awam taunya kan di bagian perut nih yang sakitnya. Tetapi jika ingin efek yang lebih panjang, dia lebih baik diminumnya setelah makan. Oke. Selanjutnya kita ke definisi MA. Ya. Jadi orang masih banyak yang nggak tahu nih bedanya MA, gastritis, kemudian apa lagi? GERD, kemudian ada tuka lambung. Ya, masih banyak yang belum tahu bedanya. Nah, kalau MA itu dia adanya ketidakstabilan pH yang ada di dalam lambung. Ketidakstabilan ini yang meningkat adalah pH asamnya. Ya. Nah, jadi
ketidakstabilan pH inilah yang menyebabkan MAH yang lama-lama bisa mengiritasi lambung. Yang awalnya pH-nya tidak seimbang, kemudian dia menjadi gastritis atau peradangan pada lambung atau iritasi pada lambung. Kemudian jika tidak diobati secara tepat, maka dia bisa menyebabkan yang namanya tuka lambung. Kalau GERD gimana? Kalau GERD itu akibat MAH ya meningkatnya asam lambung, dia naik ke tenggorokan atau ke kerongkongan. Ya, jaluran makan, kemudian dia menyebabkan luka pada bagian kerongkongan. Itu GERD ya. Nah, berdasarkan Kemenkes tahun 2021 menunjukkan MAH ini menjadi salah satu penyakit utama yang membuat pasien itu harus dirawat inap. Dan survei lainnya pada tahun yang sama memperkirakan prevalensi dari dispepsia. Jadi MAH itu nama lainnya juga dispepsia. Kalau di luar negeri carinya itu adalah dispepsia istilahnya. Kalau jurnal-jurnal dispepsia nggak ada MAH. Jadi MAH atau dispepsia ini di Indonesia mencapai 40-50% dari populasi dengan angka yang terus meningkat. Oke. Kemudian MAH juga merupakan salah satu 5 dari penyakit utama menyebabkan rawat inap di rumah sakit. Kemudian paling banyak terjadi pada wanita dibandingkan pria. Kenapa? Karena kalau pada pria penyebabnya itu kalau nggak kopi, merokok. Sedangkan kalau wanita lebih sering untuk makan makanan yang pedas. Kemudian apalagi wanita suka telat makan ya. Terus tingkat stres pada wanita itu lebih tinggi dibandingkan pria ya. Kemudian MAH itu berdasarkan tingkat keparahannya terbagi menjadi 3, yaitu adalah MAH ringan, MAH sedang, dan juga MAH berat. MAH ringan itu nyeri, dia belum ada goretan-goretan ya. Biasanya tuh kita tuh rasa sakit bukan karena ada luka aja, bisa juga karena kita terbentur. Nah sama, dari MAH itu awalnya asam yang tidak seimbang itu menyebabkan rasa sakit aja tuh, belum luka lambungnya, disebutnya MAH ringan. Kemudian ketika dia sudah jadi MAH sedang, berarti sudah ada sedikit goresan yang menyebabkan terjadinya peradangan. Sedangkan MAH berat ini masuknya sudah ke tuka lambung. Orang awam tahunya itu adalah yang MAH berat ini. Kalaupun dia tuka lambung, pasti dia bilangnya apa penyakitnya? MAH. Ya, penyakitnya penyakit apa? Kalau ditanya dirawat inap, penyakitnya adalah MAH. Kan? Nah, jadi kenapa saya bagi seperti ini? Karena untuk kita melakukan medikasi yang bisa kita lakukan medikasi itu cuma ada MAH ringan aja. Kalau MAH berat, nggak bisa. MAH sedang juga tidak bisa. Jadi hanya MAH ringan saja. Selanjutnya adalah etiologi dan manifestasi klinis dari MAH. Etiologi itu artinya apa? Penyebab. Manifestasi klinis artinya tanda dan gejala. Ya. Kita lihat apa menjadi etiologi dari MAH. Tadi sudah disebutkan ada dari makanan, ya, kopi, makanan pedas, alkohol, kemudian faktor stres karena terlalu banyak pekerjaan, ataupun penyakit-penyakit yang lain, serta penggunaan obat. Contohnya obat apa yang bisa mengiritasi lambung? Depannya N, NSAID. Kemudian jadwal makan yang tidak teratur, ya. Jadi itu adalah salah satu penyebab dari MAH. Lalu manifestasi klinisnya apa? Yang pertama pasti ada mual, ya. Mual yang disertai dengan adanya ingin muntah. Kemudian nyeri dan ada rasa panas di bagian perut atas. Kemudian kembung. Sering kalau orang yang MAH itu dia ngerasa kayak perutnya penuh, begah. Itu artinya dia disebut dengan perut yang kembung. Lalu ada patofisiologi. Artinya apa kalau patofisiologi itu? Bagaimana jalannya terjadi penyakit MAH, ya. Oke, lambung yang normal tuh kayak gini harusnya ya, yang seperti gambar sebelah kiri kalian. Jadi kadar pH-nya itu stabil. Natrium bikarbonat yang dihasilkan juga stabil. Mukus untuk melindungi dinding lambung juga stabil. Tetapi jika terjadi MAH, kondisi asamnya tuh meningkat. Hampir bisa dilihat di gambar. Ini kan ibarat ilustrasinya, dia memenuhi
lambung manusia, ya. Kemudian patofisiologi MA ini dia itu disebabkan karena beberapa faktor pemicu. Bisa karena infeksi bakteri, bisa karena faktor makanan, bisa juga karena obat-obatan. Faktor pemicu ini menyebabkan ketidakseimbangan antara faktor agresif dan faktor protektif. Faktor agresif itu adalah HCl. Pernah lihat HCl ya? Asam klorida yang ada di lab itu. Asam, kalau disuruh sama Bu Ayu pasang apa? Handscoon katanya di lemari asam. Kenapa? Karena kalau kena tangan itu bisa luka. Jadi tidak ada keseimbangan antara HCl dan juga pepsin. Ditambah lagi menggunakan obat-obatan ataupun karena infeksi bakteri. Kemudian faktor protektifnya seperti lendir mukosa, mukus yang saya bilang tadi, kemudian bikarbonat, prostaglandin ya, itu tidak seimbang menyebabkan respon tubuh tadi itu melepaskan pelepasan mediator inflamasi berupa nyeri, mual, kembung, perih gitu ya. Nah, akhirnya tadi orang yang sakit MA mengalami nyeri pada perutnya. Tuh ya. Nah, ini kenapa dia tidak seimbang? Karena tadi penggunaan atau faktor-faktor pemicunya. Makanan yang pedas, kopi, alkohol, merokok, faktor stres gitu ya. Karena trennya sekarang orang kena penyakit MA karena stres. Tuh. Bagaimana manajemen terapinya? Kita lakukan secara non-farmakologi dulu. Secara non-farmakologinya adalah kita harus membiasakan hidup sehat, ya kan? Makan yang teratur, kemudian tidurnya juga teratur, makan yang dikit tapi sering, serta menghindari pencetus. Jadi kalau udah tahu mah, jangan makan makanan yang pedas, kayak seblak, ya. Apalagi makanan yang pedas? Ricis. Ya, kan ricis itu udah pedas, tinggi juga garam. Gitu, oke? Selanjutnya, pengobatan secara farmakologi. Pengobatan secara farmakologi bisa menggunakan antasida. Antasida, ada yang tahu nggak? Antasida itu golongan apa jenis obat? Golongan atau jenis obat? Golongan apa jenis obat, Sri? Menurut Sri, golongan apa jenis obat? Jenis obat menurut Sri. Terus, kalau Rimah, golongan apa jenis obat? Jenis obat juga. Sukri, golongan apa jenis obat? Jenis obat juga. Kalau Bertah, jenis apa golongan? Jenis obat. Oke, jadi antasida itu adalah golongan obat. Ya, jadi antasida itu adalah golongan obat. Jenisnya apa? Aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, itu adalah jenis dari antasida. Jadi antasida itu adalah golongan obat. Pada swamedikasi yang bisa kita berikan itu adalah antasida saja. Ya, hanya antasida aja. Tergantung nanti, kalau misalnya pasiennya ada mual, nanti silakan rujuk dia ke dokter karena dia perlu obat antiemetik. Tapi kalau dia kembung, cari antasida yang ada kandungan simetikonnya sebagai anti kembungnya atau antiplatulen. Oke? Nah, jadi antasida ini mekanisme kerjanya adalah untuk menstabilkan pH. Jadi antasida tuh pH-nya itu basah, sifatnya itu adalah basah. Aluminium hidroksida, OH di situ kimianya. Magnesium hidroksida, OH. Jadi asam ketemu basah nanti dia buffer, jadinya dia stabil di dalam lambung. Gitu ya. Nah, antasida ini memiliki efek samping. Efek sampingnya itu adalah diare dan konstipasi. Maka dari itu jika ada pasien datang ke kalian, sudah kalian kasih antasida pada saat swamedikasi, kalau dia diare dan konstipasi, itu bisa saja terjadi akibat penggunaan antasida. Lalu penggunaan antasida ini tidak boleh dibarengi dengan obat-obatan lain. Kenapa? Karena antasida itu kan kerjanya di lambung doang. Dia nggak sampai masuk kemana-mana, enggak. Dia cuma di saluran pencernaan atau gastrointestinal saja. Sehingga dia itu bisa berinteraksi dengan obat lain melalui interaksi farmakologi berupa absorbansi. Dia mengganggu penyerapan obat yang
lainnya. Gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan, misalnya kenapa nggak omeprazol? Omeprazol itu juga bisa dilakukan swamedikasi. Omeprazol itu bisa diberikan swamedikasi. Akan tetapi jika pasien tersebut pernah berobat ke dokter, lalu dia diberikan omeprazol. Omeprazol termasuk ke dalam obat keras yang mana masuk ke dalam daftar obat wajib apotek atau DOWA, DOA. Ya, yang bisa diberikan sebanyak 7 tablet. Oke? Nah, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi kalian harus memperhatikan nih, jika ada pasien datang ke apotik, kira-kira pasien ini kita analisis dulu, bisa nggak kita kasih dia swamedikasi? Atau ternyata dia ini sebenarnya masuknya ke red symptoms atau yang tidak bisa kita swamedikasi. Yang pertama adalah pasiennya mengalami muntah darah dan BAB-nya berwarna hitam. Kemudian penurunan berat badan tanpa jelas penyebabnya tuh apa. Lalu sulit atau nyeri saat menelan. Kemudian muntah terus-menerus, nyeri perut hebat atau mendadak. Lalu anemia, pucat dan mudah lelah. Selanjutnya gejala tidak membaik setelah swamedikasi kurang lebih 2 minggu. Sebenarnya pada saat kita melakukan swamedikasi, kita harus edukasi pasien bahwa 3 hari tidak sembuh silakan berobat ke dokter. Itu kata mujarabnya. Kemudian keluhan pada pasien menuju ke lansia, lebih dari 55 tahun. Lalu terdapat benjolan di perut, ikterus, atau demam yang tinggi. Ya. Kemudian ada riwayat penggunaan NSAID atau antikoagulan disertai nyeri serta adanya pendarahan. Maka jika ada hal-hal yang di sini ke 10 poin ini, artinya pasien tidak bisa dilakukan swamedikasi. Ya. Oke, ada contoh kasus nih di sini. Silakan dibaca terlebih dahulu, ya. Silakan dibaca. Kalau ada yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Ya, silakan untuk diskusi dulu. Oke, ada yang bisa? Oke, silakan Berta. Bisa maju ke depan, Berta? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Berta Mutiaradi. Di sini saya akan menjawab contoh kasus dari slide Ibu Herminda. Untuk contoh kasus di sini dari nama Bapak A, usia 30 tahun. Setelah saya identifikasi, ternyata kasus ini bisa dilakukan swamedikasi. Karena dilihat dari kasus, sepertinya keluhan yang dialami Bapak ini adalah termasuk ke dalam mah yang masih ringan, sehingga bisa dilakukan swamedikasi. Nah, untuk melakukan swamedikasinya biasanya menggunakan metode WWHAM. Nah, WWHAM itu yang pertama, what, itu siapa yang menggunakan obatnya. Dilihat dari sini, yang menggunakan obatnya itu Bapak A, kemudian W-nya lagi, itu berapa lama, gejala yang dirasakan. How long? Apa saja, what maksudnya what, itu apa saja gejala yang dirasakan. Di sini kan bisa dilihat bahwa bapaknya mengalami periuk hati, disertai mual dan kembung. Kemudian keluhannya terutama saat perut kosong dan terlambat makan. Selanjutnya WWH yang hanya itu how long, berapa lama gejala yang dirasakan. Lalu WWHAM yang A itu action atau tindakan yang sudah dilakukan itu apa aja. Untuk tindakannya belum melakukan apa aja. Terus medication, pengobatan yang sudah digunakan itu apa? Belum ada. Selanjutnya, jadi untuk rekomendasi dari saya, karena kasus ini masih bisa dilakukan swamedikasi, untuk rekomendasi pengobatannya itu menggunakan antasida yang isinya aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan simetikon. Simetikon yang tadi di sini karena bapaknya mengalami kembung sehingga diberikan simetikon sekaligus untuk mengurangi gejala kembungnya, Bu. Oke. Nah, sudah diberikan rekomendasi itu, bisa pilihannya antasida tablet atau suspensi. Untuk yang tablet itu bisa digunakan 1 sampai 2 tablet punya. Lalu untuk suspensi itu bisa sampai
5 sampai 10 mili itu digunakan 3 sampai 4 kali sehari, 1 jam setelah makan, bila perlu sebelum tidur juga kalau keluhannya masih sering. Selanjutnya edukasi yang diberikan setelah memberikan rekomendasi, kemudian diberikan edukasi bahwa makan yang teratur, kemudian kurangi konsumsi kopi, makanan yang berlemak, pedas, Ibu. Selanjutnya yang terakhir, bila keluhan bapaknya ini tidak sembuh dalam waktu belum berpulang dalam waktu 2 minggu dan mengalami red symptoms atau gejala perdarahan, Ibu bisa langsung rujuk ke dokter saja, Bu. Oke. Sudah selesai? Ya, baik ya. Tepuk tangan semuanya. Silakan duduk, Berta. Jadi benar ya, karena dia ini belum pernah sama sekali, kemudian juga disebabkan karena dia ini kerjanya malam ya, shift malam, akhirnya itu meningkatlah asam lambungnya akibat stres beban kerja. Jadi pengobatan yang tepat adalah dengan memberikan antasida, baik itu dalam bentuk suspensi ataupun tablet. Kalau tablet, jangan lupa edukasi pasiennya untuk dikunyah. Jangan dihisap, tapi dikunyah. Oke. Selanjutnya, adakah pertanyaan mengenai mata kuliah kita ini? Kalau tidak ada, kita post test terlebih dahulu ya. Oke. Silakan siapkan. Siapkan alat bantunya berupa handphone. Silakan langsung akses Quizzes ya. Tinggal masukin kodenya aja. Ini kodenya. 317829. Tulis nama lengkapnya ya dan NIM. Oke, kita mulai ya. Oke, kita tunggu ya hasilnya. Siapa kira-kira jawabannya yang paling banyak benar? Wah, ada yang dapat 100 ya. Oke. Selesai kuliah kita pada hari ini ya. Nanti ada tugas kasus yang akan saya kirimkan kepada kalian. Silakan diselesaikan selama 3 hari. Kemudian nanti tugasnya itu dikumpulkan di kertas di double folio, dikumpulkan sama penanggung jawab mata kuliah, kemudian diletakkan di atas meja saya. Nanti saya periksa kira-kira sudah benar belum kasus yang kalian telaah tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekaman video proses pembelajaran untuk mata kuliah Swamedikasi, program studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah Palembang. Video ini merupakan salah satu dokumen pendukung dalam pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya juga berharap bahwa video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Atas waktu kesempatannya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.